Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tubuh kita ini bisa bergerak? Mulai dari lari, lompat, sampai sekedar kedipin mata, semua itu kan terjadi gitu aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua keajaiban itu. Ini bakal seru banget. Coba deh sekarang lambaikan tangan kamu. Gampang kan? Kelihatannya sepele banget. Tapi di balik gerakan simpel itu, ada puluhan otot, tulang, dan sendi yang lagi kerja bareng dengan sinkronisasi yang wow, sempurna. Dan semuanya terjadi dalam sekejap. Gimana bisa ya? Ternyata proses di baliknya itu jauh lebih rumit dari yang kita kira. Gini deh, biar gampang, bayangin aja tubuh kita ini kayak sebuah mesin hidup yang super canggih. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pretelin mesin ini satu persatu buat ngeliat gimana semua komponennya bekerja sama. Udah siap? Yuk, kita mulai dari bagian paling dasarnya dulu, fondasinya. Iya kan, setiap mesin yang hebat itu pasti butuh kerangka yang kuat, betul nggak? Nah, di tubuh kita, yang jadi kerangka atau sasisnya itu, iya sistem rangka kita. Inilah fondasi yang menopang semuanya. Dan fondasi kita ini, wah, bukan main-main kompleksnya. Tubuh orang dewasa itu punya 206 tulang, masing-masing punya bentuk dan fungsi yang unik. Dan semuanya itu nyambung satu sama lain dengan presisi yang luar biasa buat ngebentuk kerangka yang kokoh ini. Tapi tugas rangka itu bukan cuma jadi penopang loh. Rangka inilah yang ngasih kita bentuk dan postur. Terus jadi tempat nempelnya otot-otot kita. Dan yang mungkin paling penting, rangka ini berfungsi kayak perisai pelindung. Coba bayangin, tengkorak kita melindungi otak, terus tulang rusuk ngejagain jantung dan paru-paru kita biar tetap aman. Keren banget kan? Oke, jadi kerangkanya udah ada kokoh. Tapi kerangka doang kan nggak bisa gerak sendiri, kaku. Nah, buat menciptakan gerakan, kita butuh dua komponen kunci berikutnya, engsel dan mesin penggeraknya. Yuk, kita lihat gimana duet maut ini bekerja. Coba bayangin deh kalau tubuh kita nggak punya sendi. Wah, kita bakal kaku banget kayak robot atau boneka kayu. Sendi itu kan titik pertemuan antar tulang, yang fungsinya persis kayak engsel di pintu. Dia yang bikin kita bisa nekuk, muter, dan gerak dengan bebas. Tanpa sendi, nggak akan ada tuh yang namanya lari, loncat, atau bahkan sekedar nengok. Dan tubuh kita itu punya banyak banget jenis engsel buat fungsi yang beda-beda. Ada sendi engsel di lutut sama siku, yang gerakannya cuma satu arah buat nekuk. Terus ada sendi peluru di bahu dan panggul, yang bikin kita bisa gerak ke segala arah. Bahkan ada sendi putar di leher, makanya kita bisa geleng-geleng kepala. Ini sih rekayasa biologi yang jenius banget. Oke. Jadi kita udah punya kerangka dan engselnya udah kepasang. Tapi, apa dong yang jadi mesin buat menggerakkan semua ini? Tenaganya datang dari mana? Nah, ini dia jawabannya. Otot. Otot rangka inilah mesin penggerak di tubuh kita. Mereka nempel di tulang, dan pas otot ini kontraksi atau memendek, dia bakal nanik tulang. Tarikan inilah yang akhirnya menciptakan gerakan di sendi. Jadi setiap kali kamu ngangkat barang, atau bahkan cuma jalan santai, itu semua adalah hasil kerja keras otot-otot kamu. Mesin kita hampir lengkap nih. Kerangka udah siap, engsel dan mesin penggeraknya juga udah ada. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir, tapi justru yang paling penting. Pusat kendalinya, komponen yang menghidupkan semuanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya otot tahu kapan harus kontraksi? Siapa yang ngasih komando? Siapa yang ngatur semua gerakan rumit ini, mulai dari ngetik di keyboard sampai katakanlah menari? Jawabannya adalah sistem saraf. Inilah persat komandonya. Otak di balik semua operasi pergerakan kita. Tanpa sistem saraf, tulang sama otot kita itu ya cuma tumpukan komponen yang nggak bisa ngapa-ngapain. Anggap aja sistem saraf ini kayak jaringan listrik super canggih di tubuh kita. Otak itu jadi komputer pusatnya yang ngeluarin perintah. Terus, perintah ini dikirim lewat sumsum tulang belakang dan jutaan kabel saraf yang nyebar ke seluruh tubuh. Sinyal listrik ini ngasih tahu otot mana yang harus kerja, seberapa kuat, dan kapan tepatnya. Semuanya terjadi dalam hitungan milidetik, secepat kilat. Sekarang kita jadi tahu kan betapa luar biasanya mesin yang kita punya ini. Nah, sama kayak mesin pada umumnya, mesin tubuh kita ini juga butuh perawatan biar fungsinya tetap oke. Terus, gimana dong cara kita merawatnya? Memang ada beberapa kerusakan umum yang bisa terjadi. Misalnya osteoporosis, di mana tulang jadi rapuh karena kurang kalsium. Atau skoliosis, tulang belakang yang bengkok, yang sering banget disebabkan sama postur yang jelek. Terus ada juga kram otot.
biasanya karena kita olahraga tanpa pemanasan. Tapi, kabar baiknya, semua ini bisa banget kita cegah. Jadi, apa yang harus kita lakuin? Gampang kok, cukup ingat 3 hal ini. 1. Nutrisi yang benar, terutama kalsium dan vitamin D buat tulang. 2. Olahraga teratur, biar otot dan sendi tetap kuat dan fleksibel. Dan yang ketiga, jaga postur tubuh. Mau itu pas duduk, berdiri, atau jalan. Anggap aja ini buku manual buat ngerawat mesin paling canggih di dunia. Jadi, coba deh ingat ini baik-baik. Tubuh kamu itu bukan sekedar kumpulan tulang dan otot. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa biologi, sebuah mesin hidup yang super canggih yang bikin kamu bisa lari, melompat, tertawa, dan merasakan dunia. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah tahu betapa kerennya mesin yang ada di dalam diri kamu, gerakan apa yang bakal kamu lakuin buat merayakannya hari ini? Mungkin jalan-jalan sore, menari di kamar, atau sekedar peregangan simpel. Pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.